Bapak-bapak, Selamat. saya sangat peduli dengan pelayanan publik ini khususnya di Jakarta Selatan ya. Kebetulan saya orang Bekasi bukan Jakarta Selatan. Orang Nama saya Bekasi. bukan Marwan, Marwan. Marwan. Pak Marwan. Mohon maaf ya Pak Maaf Marwan. ya Bapak. Ya, Silakan. baik Pak. Intinya gini Pak, saya pernah merasakan kesulitan melayani urusan uang kematian mertua saya waktu itu di Bekasi ya. Sulitnya minta ampun, sampai habis 1 juta lebih Pak, uang. Untuk mengambil data-data uang luka mertua saya Pak. Tapi ini di Bekasi saya sangat peduli, di Jakarta saya sangat peduli sekali dengan pelayanan ini. Saya berharap Jakarta Selatan lebih baik lagi dalam pelayanan publik ini. Amin, amin. Insya Allah. Saya sarankan gini Pak, selama ini kan pelayanan publik selalu dilayani oleh yang terdepan itu oleh staf ya. Nah, Ya. sekarang dibalik Pak. Jadi pejabat yang terendah itu harus di depan. Itu paling depan Pak. Tukang layanernya di depan pejabat, minimal kepala seksi atau kasusi. Baik, terima kasih Oke, baik. Pak Terima Marwan. kasih Bapak Marwan. Jadi yang Iya, terima Ya. kasih Pak Marwan. Intinya adalah dukungan ya kepada Iya, Jakarta benar. Selatan. Mudah-mudahan bisa menjadi role model juga bagi wilayah yang ada di Bekasi begitu. Baik, kami juga masih nantikan kembali Anda untuk bergabung bersama kami di sini di line telepon kami. Iya, tapi selanjutnya ada penelpon lagi nih, Ya, Reska. ada siapa Dina? Halo? Dengan Mbak Anissa? Iya betul. Oh iya, iya masa salah Mbak Anissa? Udah telepon masuk ke Mbak Anissa gitu ya. Silakan Mbak Anissa, apa Mbak Ayo Anissa? silakan Mbak Anissa. Gini, ya Bapak saya mau tanya, ini kalau untuk pembuatan SIM apa betul sekarang bisa di kelurahan ya Pak ya? Pembuatan SIM ya. Perpanjangan. Perpanjang SIM atau Perpanjangan. pembuatan SIM? Perpanjangan. Oh, perpanjangan ini Ibu. Ya. Ibu Anissa bermukim di daerah mana Bu? Jagakarsa. Kenapa? Di daerah mana tadi? Jagakarsa. 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 Iya, Jagakarsa, iya. Kalau untuk baru bikin kan memang harus ke daerah sana ya? Iya. Dan Mogot ya? Oh, Dan apa Mogot, Bu. bisa langsung di kelurahan seperti itu Pak, nggak bisa ya Pak? Bukan pas waktu pelayanan malam hari itu kita biasa mensertakan dari teman-teman dari Polda ya dengan mobil layanannya itu untuk membuka perpanjangan SIM. Ya, tapi bukan PTSP nggak ngurusin perpanjangan SIM. Jadi bukan di kelurahan. Kebetulan pas lagi kita buat pelayanan malam hari ada kita tambahin itu tambah rame itu ya untuk menarik kita kan mengundang juga dari Polda bantuan kerjasamanya itu ya. Baik. Untuk Iya. Ada lagi Ibu Anissa? Misalnya SIM mati gitu Pak, kalau SIM mati itu tetap diperpanjang atau didaftar ulang seperti sudah? Baik, Bu Oke, Anissa baik. sepertinya kapasitas untuk menjawab pertanyaan ini adalah pihak kepolisian ya juga. Nanti takutnya Pak Trijoko jadi ngambil lahannya kepolisian nih begitu ya. Iya baik. Ibu Itu Anissa, saja, terima kasih Ibu Anissa. Makasih. Iya. Tapi Kasihan Reska juga nih- Pak Trijoko jadi polisi juga ya Pak harus ngurusin perpanjangan Iya dan Reska, tapi sebagainya. Reska sebelum kita melanjutkan perbincangan ini, kita saksikan dulu pariwara berikut ini. Jakarta Selatan sebagai pilihan terbaik untuk Anda. Ayo ke Jakarta Selatan. Anda masih
masih bersama kami dalam Bincang Sore dan juga kami masih menantikan kembali Anda untuk menyalurkan aspirasi Anda untuk bergabung bersama kami di petang hari ini. Anda bisa menghubungi line telepon kami di 0215741501 ataupun juga bisa menghubungi line telepon kami di 0215741435. Dan berikut ini kita akan membahas mengenai pencanangan zona integritas dari bebas korupsi di Jakarta Selatan. Seperti apakah pembahasannya? Berikut kami ajak Anda terlebih dahulu untuk menyaksikan prolog yang berikut ini. Pemerintah Kota Jakarta Selatan secara resmi mendeklarasikan zona integritas wilayah bebas korupsi. Hal ini dilakukan dalam upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Sebagai tindak lanjut dari penandatanganan Fakta Integritas oleh seluruh pegawai negeri sipil yang berkomitmen untuk tidak melakukan korupsi. Sebagai wilayah percontohan, zona integritas bebas korupsi di tingkat Kota Jakarta Selatan meliputi 6 instansi, yaitu P2B, Sudin Tata Ruang, Sudin Perizinan, Sudin Dukcapil, Sudin Pariwisata, Sudin UKM dan Perdagangan, serta 1 kantor percontohan yaitu kantor Satpol PP. Sementara wilayah kecamatan meliputi Kecamatan Setiabudi, Cilandak, Kebayoran Lama, Kebayoran Baru, dan Pancoran. Pencanangan zona integritas wilayah bebas korupsi sebagai upaya mendukung akuntabilitas, transparansi pelayanan terhadap masyarakat di wilayah Kota Jakarta Selatan. Ya pemirsa, baru saja tadi Anda saksikan prolog mengenai pencanangan zona integritas bagi wilayah di Jakarta Selatan tentang bebas korupsi. Nah Pak, bisa dijelasin Kak bagaimana zona integritas di wilayah Jakarta Selatan mengenai bebas korupsi ini? Kita mencoba ini menerjemahkan apa yang diingatkan oleh Pak Presiden ya tentang revolusi mental. Ya, jadi sekarang ini kita merubah mindset. Pelayanan itu sebenarnya bukan sesuatu yang tetapi adalah hak warga. Karena itu berkaitan semua itu harus berdasarkan aturan. Dan ini kita terjemahkan dalam suatu tekad yang mengenai bahwa zona-zona inilah yang sekarang mulai kita ingatkan ini. Nah, tentu saja dalam pelaksanaannya itu ya banyak hal yang mungkin belum selancar yang kayak ini. Karena itu kita selalu terbuka terhadap kritik dan masukan dan kita mengandalkan semua saluran, jadi membuka saluran kontrol dari masyarakat sehingga nomor HP saya pun silakan kalau mau diingatkan 0811 98 80 58. Jadi masyarakat bisa menghubungi langsung Pak Trijoko gitu ya? Kalau saya temu muka dan masyarakat itu yang saya nganukan. Jadi bagian nanti kalau anytime ya 24 jam itu insya Allah nganukan. Cuman kalau miss call nomornya nggak saya kenal ya saya malas juga buang-buang pulsa kan, kecuali SMS dulu. Gitu. Iya, oke Pak. Membahas mengenai zona integritas ini, apakah ini artinya kalau Jakarta Selatan itu berkomitmen stop bebas dari korupsi? Itu yang tekad itu yang sedang kita mulai. Ya kita belum bilang bahwa memang sudah zero ya, tapi itu tahapan. Yang harapannya nanti akan mengendaki ke situ. Kira-kira. Baik, kita ke Pak Raun. Pak Raun ini kan zona integritas wilayah bebas korupsi dan ini komitmen ini tidak hanya ditandatangani oleh Pak Wali Kota saja dan aparatur Jakarta Selatan, tapi juga melibatkan forum komunikasi kota lainnya, ada Kejari, kemudian juga ada Kapolres dan juga ada Dandim yang ada di sana. Apakah ini juga akan menjadi satu integritas yang terkoneksi? Bagaimana antar aparatur negara ini bisa saling mengawasi begitu Pak? Seperti apa mekanismenya? Baik, jadi pencanangan zona bebas korupsi itu merupakan komitmen bersama antara aparat pemerintah itu sendiri dengan Muspiko ya, bahwa pelayanan itu harus bebas dari korupsi. Nah, dibangunnya zona integritas ini tentu sudah mempertimbangkan bagaimana loyalitas SDM-nya sendiri. Yang kedua, bagaimana prasarana yang mendukung. Bagaimana standar operasional prosedur itu sudah dibuat sedemikian rupa sehingga mengurangi simpul-simpul pertemuan. Nah, berdasarkan persiapan itulah Pak Wali Kota mencanangkan
bahwa beberapa instansi di bawah Wali Kota Jakarta Selatan sudah siap membentuk wilayah bebas korupsi. Wilayah bebas korupsi ini adalah suatu proses bagaimana nantinya wilayah bebas korupsi, bebas melayani ya, dalam pelayanan. Nah, inilah suatu proses yang betul-betul dicanangkan oleh Pak Wali Kota. Nah, pencanangan bebas korupsi ini yang telah dipertimbangkan menunjuk beberapa wilayah itu sudah dilakukan observasi. Observasi terhadap kesiapan SDM-nya, prasarana waskatnya. Nah, keterkaitan dengan Kapolres, Kejari, itu memang semuanya ini adalah unsur pengawasan eksternal dari pemerintah. Maka inspektorat pun harus mengikut sertakan instansi eksternal, bahkan dengan instansi lembaga swadaya masyarakat, WASMAS namanya, pengawasan masyarakat. Nah, untuk menciptakan pelayanan yang betul-betul bebas dari korupsi, tidak mungkin hanya dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional dengan luasnya rentang kendalinya. Maka pengawasan itu juga harus diletakkan oleh Pak Wali Kota kepada pimpinan SKPD. Itulah penandatanganan fakta integritas. Sebagai tanda komitmen begitu ya, Pak? Komitmen dari pejabat kepada Pak Wali Kota siap melaksanakan. Nanti lurah dengan pegawainya siap untuk melaksanakan. Ya. Nah, kalau di tingkat aparatur sendiri, Pak, sebagai pelaksana, seperti apa? Apakah juga mereka menandatangani fakta integritas juga? Iya, wajib. Ketika camat sudah melakukan fakta integritas dengan pimpinannya wali kota, maka camat dengan lurahnya dan juga dengan stafnya. Nah, itu harus, karena itu persyaratan mutlak. Ketika mereka menyimpang dari komitmen mereka, tentu ada sanksinya. Nah, di dalam membangun zona wilayah bebas korupsi ini, fakta integritas ini bukanlah suatu hal yang mudah. Ketika wali kota sudah mencanangkan ini, masyarakat luas sudah mengetahui, standar prosedur sudah terpajang di mana-mana, anggaran sudah terpasang di papan-papan pengumuman, maka risikonya tentu akan tinggi. Nah, kesiapan inilah yang dibangun selama 2 bulan oleh Pak Wali Kota. Bagaimana rapat koordinasi, bagaimana persiapan mental pejabat, bagaimana nanti menggunakan PIN anti korupsinya, itu dibangun oleh Pak Wali Kota dengan komunikasi yang aktif terhadap jajarannya. Itu persiapannya. Baik, jadi ada persiapan untuk mendukung dari zona integritas wilayah bebas korupsi ini sendiri. Nah, tadi sempat disinggung mengenai WASMAS, yaitu pengawasan diberikan oleh masyarakat. Sejauh ini, Pak, pengalaman kita sebagai publik, ketika kita menyampaikan laporan tersebut, misalnya ke Inspektorat maupun juga ke Jakarta Selatan, terkadang hanya sebatas data saja, Pak. Tapi responnya sangat lambat sekali. Bahkan masyarakat tidak bisa mengawal pelaporan tersebut pada titik mana sudah diselesaikan. Nah, ini bagaimana peran masyarakat sendiri agar mereka bisa mengakses apa yang mereka laporkan itu sesuai dengan ekspektasi dalam penyelesaian sendiri? Baik. Persiapan untuk menetapkan zona integritas tadi, wilayah bebas korupsi, termasuk kita persiapkan sistem penanganan pengaduan. Nanti akan ditetapkan oleh Pak Wali Kota rentan waktu. Begitu informasi masuk pengaduan melalui kotak pengaduan maupun website atau telepon yang akan dipublis oleh Pak Wali Kota, dia berapa jam dia harus ada responnya kepada masyarakat bahwa pengaduan saudara telah atau sedang ditangani, yang hasilnya akan diinformasikan kepada saudara. Baik, jadi artinya diinformasikan segera juga begitu ya, Pak? Perkembangannya seperti apa begitu penyelesaiannya? Ya, masyarakat harus yakin apakah aspirasinya, keluhannya telah direspon oleh aparat. Itu harus diyakini dengan adanya impact. Jadi balasan daripada pengaduan yang disampaikan. Baik, jadi artinya masyarakat juga bisa ikut langsung memonitoring apa yang mereka laporkan begitu. Baik, nanti Bapak-Bapak nanti kita akan masih berbincang-bincang lagi ya, Dina. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Bincang Sore, dan kali ini masih bersama Kota Administrasi Jakarta Selatan.
sini, di Jakarta Selatan. Ayo ke Jakarta Selatan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Bincang Sore dan kami akan kembali berbincang-bincang bersama Bapak Wakil Wali Kota Kota Jakarta Selatan. Ya Pak, pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana peranan pemerintah kota untuk menampung dari aspirasi warga? Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Raun, kita sedang men-set suatu mekanisme ya supaya ada standar SOP yang jelas. Masalah respon time tadi ya, kita harapkan nanti ke depan itu keluhan-keluhan masyarakat itu bisa langsung dan dijawab. Nah, sementara ini beberapa nomor telepon mungkin untuk yang begitu adalah 021 722 6734. Atau mungkin ada di web Jakarta Selatan ya Pak? Ada, nah, ya itu ya. Untuk lebih mudah. Atau kalau mau itu pun masih enggak, ini nomor telepon saya 0811 98 8058. Baik, jadi silakan manfaatkan hotline ini ya Pak ya. Bagian daripada untuk mengontrol apakah sistem yang kita set up itu nanti akan bisa berjalan. Ya, dan ternyata hal ini cukup efektif. Karena kalau umpama pas lagi temu masyarakat, ada sosialisasi di lapangan itu, dengan kita lontarkan nomor begitu, itu paling tidak menjadi warning bagi aparat yang lain. Wah, kalau begitu bisa diaduin langsung. Kapan saja begitu ya Pak. Jadi kita ada apa ya? Bukan deteren ya, tapi preventif. Ya, hal-hal demikian supaya dari jauh-jauh itu coba sosialisasi pembebasan tanah atau apa mungkin ada ini dari awal kita ini kan ini contact person, kalau nggak di sini kita semua akan kita buka. Ya, belum lagi Reskan yang sangat membantu adalah program-program baru yang sudah dicanangkan ini ya Pak. Iya, baik. Kita masih ke Pak Tri Joko. Pak Tri Joko ini juga mungkin bisa memberikan penjelasan juga kepada masyarakat. Kan tadi kita sudah bicara mengenai PTSP, kemudian juga PTMH sendiri. Nah, untuk besaran biaya sendiri Pak, mungkin juga masyarakat ini masih bertanya-tanya, apakah dengan adanya PTSP dan PTMH ini biayanya gratis begitu, atau masih ada besaran biaya sendiri Pak Tri? Bisa diinformasikan kepada masyarakat. Sebagian besar itu gratis, tapi ada beberapa